Halo guys, balik lagi di channel Terbang FPV. Oke, kali ini kita bakal review secara detail iFlight Komando 14, sebuah radio transmitter ILRS dual band terbaru dari iFlight. Kita akan bahas feel genggam, fitur-fitur keren, hingga performa. Yuk kita mulai. Kita mulai dari desain. Komando 14 punya bentuk seperti radio konvensional, desain yang modern dan build quality yang premium, dan dengan bobot sekitar 950 gram, jadi dia terasa berat tapi mantap di tangan. Oke, jadi dari desainnya kita bisa lihat seperti ini ya dari depan. Dia menggunakan CNC gimbal yang juga bisa dilipat seperti ini, dan juga ada RGB LED. Di sini kita bisa lihat switch yang tersedia. Jadi ini 3 posisi, ada pot 2, dan di kanan kiri atas ada latching switch ya, jadi tidak ada momentary, dan di belakang juga ada 2 buah slider. Tampak depan seperti ini. Di bagian belakang ada handle yang bisa diangkat seperti ini supaya kita bisa pegang, dan ada lubang baut untuk memasang modul eksternal, jadi dia masih support jika kalian ingin menggunakan eksternal modul, misalnya kalian mau pakai Crossfire seperti itu. Dan di sini ada konektor ya, ini masih tertutup stiker. Di belakang grip kanan kiri nggak ada apa-apa ya. Jadi untuk setting-setting gimbal semua bisa dilakukan di area depan. iFlight ini menyediakan pengaturan tingkat kekerasan di bagian depan. Jadi kalian nggak perlu membongkar radio ini untuk melakukan penyetingan ya. Jadi untuk vertical axis kalian bisa lakukan di sebelah sini, dan untuk horizontal kalian bisa lakukan di sebelah sini, sama dengan yang di sebelah kiri juga. Dan kalian juga bisa melimit travel untuk pitch axis melalui 2 buah baut yang ada di atas dan bawah ini. Di bagian tengah sini tersedia 3 buah 5 axis joystick di sisi kanan dan kiri untuk trim, dan yang di tengah ini adalah joystick untuk merubah quick setting dari ILRS yang ditampilkan di LCD kecil ini. Di bagian atas ada 2 buah antena folding dual band. Di bagian atas dan bawah ini ada lubang cooling, karena di dalam sini iFlight menyediakan sistem pendinginan yang cukup bagus ya untuk menghandle power 1 watt dari transmitter dual band yang ada di dalam sini. Jadi hal menarik di Komando 14 ini adalah dia memiliki 2 buah layar. Jadi ada 1 layar kecil di atas, yaitu untuk display status ILRS, dan kita bisa quick setting melalui tombol joystick yang ada di sini. Dan yang di bawah ini adalah 4,3 inci layar touchscreen ya, dan ini 1000 nit, jadi untuk visibilitas di outdoor sangat bagus. Sebelum saya menyalakan Komando 14, di bagian atas ini kalian bisa lihat ya, ada titik-titik LED. Komando 14 ini punya fitur untuk mengecek kondisi baterai transmitter tanpa kalian harus menyalakan. Jadi dengan sekali menekan tombol power ini, kita akan mendapatkan status level baterai dari Komando 14 ini, seperti ini. Dia masih menyala 4 karena baterainya masih full atau di atas 80%. Untuk menyalakan dia menggunakan sistem seperti DJI ya, jadi 2 kali ya. Jadi tekan sekali, tekan lagi, tahan. Seperti itu. Sebelum saya lanjut, jadi iFlight Komando 14 ini ditenagai oleh baterai 5000 mAh 3S, dan baterainya internal, jadi kita nggak bisa ganti. Tapi iFlight menyediakan fitur quick charging ya, sampai 60 watt melalui USB-C yang ada di belakang. Untuk masuk ke menu HTX kita bisa menggunakan tombol navigasi yang tersedia di sini. Jadi kita bisa tekan shift atau model, dan di sini juga ada tombol untuk navigasi ke kanan kiri seperti ini, dan juga naik turun seperti ini. Di sini juga ada tombol exit dan enter. Dari tadi saya menyebutkan jika CNC gimbal dari Komando 14 ini punya RGB ring ya di sini. Untuk menyalakan RGB ring light di sini, kita bisa menggunakan tombol ini, atau kalian nanti bisa rubah manual ya, karena secara default iFlight sudah setting untuk RGB ring ini pada switch sebelah ini.
settingannya ada di sini. Di sini ya. Jadi kalian bisa rubah RGB-nya ini ke switch manapun yang kalian inginkan. Secara default iFlight sudah setting di sini ya. Dan ini RGB-nya banyak pilihan. Kalian bisa ganti-ganti. Saya sedikit tunjukkan. Kalian bisa edit. Value-nya ini kalian bisa rubah. Mau ke warna cyan. Dan beberapa efek seperti ini. Ini efek breathe ya. Jadi dia seperti bernafas seperti itu. Dan masih banyak macamnya ya. Seperti ini. Dan kita bisa setting juga throttle. Ini dia berubah-ubah sesuai gerakan throttle kita. Nanti kalian bisa custom sendiri sesuai apa yang kalian suka ya. Oke, dan di atas ini ada LCD kecil ya. Ini untuk merubah settingan LRS, dan settingan ini baru bisa dilakukan setelah remote terkoneksi dengan drone FPV kalian. Jadi setelah ini saya akan bahas untuk konfigurasi LRS melalui joystick ini dan juga melalui Lua yang tersedia di sini. Oke, saya akan coba untuk masuk ke menu LRS. Kita menggunakan layar touchscreen dulu. Sys Express LRS Lua. Jadi karena Komando 14 ini adalah sebuah radio yang support Gemini X atau dia punya chip dual LR1121, jadi dia bisa mentransmit secara berbarengan 900 MHz dan 2,4 GHz di masing-masing antena ini. Karena itu apabila kita punya beberapa quad yang memiliki receiver dengan gelombang yang berbeda-beda, kita bisa menerbangkan semuanya dengan satu remote ini. Dan di bawah ini kebetulan saya membawa Nazgul Evoque F7, dia menggunakan receiver dual band. Jadi dia bisa menggunakan 2,4 saja atau 900 saja, atau apabila saya menggunakan remote ini, saya bisa menggunakan full dual band. Untuk iFlight Spectre yang di sebelah sini, dia menggunakan receiver 915 MHz. Jadi nanti ketika saya ingin menghubungkan dengan Komando 14 ini, saya harus merubah settingan paket rate atau antena mode yang sesuai. Jadi intinya Komando 14 ini kompatibel dengan segala macam receiver yang ada, baik 900, 2,4 maupun dual band. Saat ini saya terkoneksi dengan Spectre 7 yang menggunakan receiver 900 MHz. Karena itu saya harus merubah paket rate yang sesuai dengan 900 MHz, yaitu tipe low band. Di sini ada 200 low band, 100 full low band, 100 low band, 50 low band. Dan tidak akan berfungsi jika saya setting paket rate di 2,4G. Oke, saat ini saya sudah menyalakan Nazgul Evoque F7. Dan di Nazgul Evoque F7 ini saya menggunakan receiver dual band. Meskipun saat ini di Komando 14 saya masih menggunakan settingan untuk single RX 900, tapi karena Nazgul Evoque ini receivernya dual band, jadi saya bisa menggunakan mode 900. Jadi apabila saat ini settingan seperti ini dan saya menerbangkan Nazgul Evoque saya, berarti saya menerbangkannya dalam mode low band. Dan karena Nazgul F7 menggunakan dual band, di sini saya juga bisa menggunakan 2,4. Misalnya seperti ini, dan dia tetap terhubung. Dan juga saya bisa menghubungkan Nazgul Evoque F7 dengan Komando 14 ini di mode dual band, menggunakan mode X. Nah, saat ini berarti jika saya menerbangkan Nazgul Evoque F7, saya akan terbang di mode dual band. Jadi transmitter mentransmit 900 dan 2,4, dan di
Dan di Nazgul Evoque F7 dia juga menerima gelombang 2,4 dan 915 secara kontinu. Oke, saat ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan 5 axis joystick ini untuk merubah settingan LRS yang tampil di LCD kecil ini. Jadi untuk merubah settingan ini hanya bisa dilakukan ketika kita sudah terbind dengan drone FPV kita. Oke, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara merubah settingan LRS menggunakan joystick di sini dan LCD kecil ini. Jadi untuk masuk ke dalam menu, kita cukup tahan dan kita masuk ke menu. Di sini terlihat paket read ya. Jadi untuk navigasi kita menggunakan joystick ini seperti ini. Kita bisa naik turun untuk merubah menu, tombol kiri untuk exit ya. Untuk masuk menu kita cukup long press joystick ini dan kita masuk ke menu ya. Di sini tertulis paket read. Untuk pindah-pindah menu kita bisa turun atau naik ke kanan untuk select, atau bisa juga dengan menekan. Misalkan ini paket read, saya bisa geser ke kanan untuk select dan ke kiri untuk back atau cancel ya, seperti ini. Jadi seperti ini. Saat ini misalkan saya mau merubah paket read, dia saat ini ada di 150X ya, kita rubah ke 100 misalnya, kita bisa tekan. Terus apabila kita mau merubah antena mode, kita pindah ke antena, tekan, kita bisa pilih antena 1, 2 atau switch. Misalnya kita mau pindah ke switch, kita tekan OK. Dan di sini kita juga bisa setting TX power. Di sini ada max power dan dinamik. Kalian bisa setting dinamiknya on atau off ya di sini. Untuk kembali kita tekan ke kiri. Seperti ini. Oke, sebelum saya akhiri, salah satu keuntungan memiliki sebuah radio dengan layar warna seperti ini adalah kita bisa kustomisasi wallpaper seperti ini, atau juga dengan menginstal widget-widget. Di radio-radio saya sebelumnya, saya hanya menggunakan Inaflua ketika saya terbang jarak jauh. Dan untuk saya, di Komando 14 ini, saya memilih menggunakan widget ini. Dengan layar warna ini, Toolbox Fly Me to the Moon ini bisa menampilkan banyak telemetri secara jelas dan detail. Jadi sangat bermanfaat untuk saya ketika melakukan penerbangan jarak jauh. Oke, sekian video review detail saya untuk iFlight Komando 14. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan kita jumpa lagi di konten terbang FPV selanjutnya. Bye-bye.